Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas RBL Fisika dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Pompa Air Sederhana. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dengan NIM 123310052 dan teman saya Aura Nurmulia dengan NIM 123310063. Bening Adelia dengan NIM 123310065. Sahat Gabriel dengan NIM 123310067. Sonya Suryane dengan NIM 123310066. Dan yang terakhir, Muhammad Filah Akbar dengan NIM 123310070. For introduction, Research-Based Learning atau RBL merupakan tugas akhir pada mata kuliah Fisika Dasar 1 yang merupakan mata kuliah wajib pada tahap persiapan bersama TPB, Institut Teknologi Sumatera. Prinsip hukum fisika yang digunakan adalah hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida menyebabkan penurunan tekanan pada aliran. Tujuan dari RBL ini diharapkan nantinya kami bisa membuat dan juga mengaplikasikan hukum Bernoulli terhadap pompa air sederhana dan juga bisa melakukan analisa dari mekanisme hukum Bernoulli yang terjadi pada alat tersebut. Metode yang kami pakai dalam membuat pompa air sederhana ini dalam skala rasio yang lebih kecil, sederhana, agar lebih mudah dalam pembuatannya. Selanjutnya adalah pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk, dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Dengan demikian, zat cair dan gas termasuk ke dalam fluida. Selanjutnya, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli secara umum menyatakan bahwa tekanan suatu fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil dibandingkan dengan fluida yang kecepatannya rendah. Jadi, semakin kecil kecepatannya fluida dalam suatu fluida, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Berikut adalah keterangan untuk rumusnya. P untuk tekanan fluida, Rho massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, H ketinggian dan titik acuan, V kecepatan aliran fluida. Untuk alat dan bahan kita menggunakan lem tembak, gunting, spidol, karter, air, 3 botol plastik, penggaris, dan sedotan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, pompa air sederhana menggunakan 2 botol plastik, digabungkan dengan lem, lalu dilubangi dengan solder, lalu dimasukkan selang dan kran aerator pada lubang-lubang tersebut, dan memasukkan selang sisa ke dalam wadah air. Lalu potong ujung botol dan tambahkan sedotan sebagai selang. Alat ini beroperasi ketika selang yang berada di botol pertama akan disedot terlebih dahulu supaya air dalam botol bisa keluar secara teratur. Setelah itu, air yang keluar dari selang akan masuk ke dalam wadah yang disediakan dan selang yang berada di dalam wadah tersebut secara otomatis akan menyerap atau menyedot air yang ada sehingga air tersebut kembali lagi ke dalam botol pertama. Hal ini bisa terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam botol kedua, sehingga sistem memanfaatkan tekanan tersebut atau mengubah udara menjadi volume ataupun pendorong air masuk atau keluar. Hasil dan analisis ketika air masuk melalui bagian botol pertama, tekanan pada botol terakhir akan meningkat. Akibatnya, air yang telah terisi penuh pada bagian botol terakhir akan mengalir ke botol tengah. Kemudian, ketika alat dibalik, tekanan pada botol tengah akan menurun dan air yang berada pada botol terakhir akan mengalir ke botol tengah hingga terisi penuh. Alat tersebut dibalik kembali seperti semula, kemudian dimasukkan kembali air pada bagian botol pertama. Karena adanya tekanan yang terdapat pada botol tersebut mengakibatkan air akan menuju ke atas melalui sedotan yang mengalir.
Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa percobaan ini sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam praktek akan pengaplikasian hukum Bernoulli ataupun sebagai sarana pembelajaran untuk pengenalan hukum Bernoulli. Selang yang mengeluarkan atau menyedot air setelah dihisap terlebih dahulu terjadi karena adanya tekanan udara yang menyedot atau menarik air tersebut keluar. Begitupun dengan selang yang menyedot air di dalam wadah karena adanya tekanan udara yang mendukung di botol bagian bawah. Namun, alat ini tidak cocok jika diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Alangkah baiknya jika penggunaan sehari-hari menggunakan pompa air yang telah didesain dengan mesin yang memadai agar kebutuhan yang kita butuhkan bisa terpenuhi dengan baik oleh pompa air tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Bila ada kelebihan, mohon dikembalikan.